Hey Skrulls, satu episode lagi sebelum season finale. Series What If episode 8 akhirnya mereveal kita sosok villain utama dari series ini, yaitu Ultron Vision, karakter paling overpower di series What If yang punya kekuatan dari semua Infinity Stones dan sekarang menguasai multiverse. Nah, apa yang bakal terjadi sama Ultron dan The Watcher di episode ini? Well, bakal kita bahas semua di video kali ini. So, welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, langsung aja kita bahas topik kita kali ini. What If episode 8 yang berjudul What If Ultron Win menceritakan kita cerita dari Nexus event saat Avengers gagal untuk mencuri Cradle yang berisi badan sintetik buatan Ultron, dan dimana Ultron berhasil mendapatkan tubuh sintetiknya itu yang ngebuat Ultron akhirnya bisa mewujudkan visinya untuk menghancurkan bumi dengan tujuan perdamaian. Nah, cerita What If ini sebenarnya mengadaptasi cerita dari komik Age of Ultron yang menceritakan bagaimana Ultron berhasil menghancurkan bumi dan mengalahkan para hero sampai villain yang menghalangi jalannya. Cuma bedanya, di episode ini Ultron gak cuma ngancurin bumi tapi sampai ngancurin berbagai macam planet di universe-nya, dari mulai Asgard, The Sovereign, Sakaar, Ego the Living Planet, dan Sendar, planet yang jadi rumah dari Nova Corp. Dan diceritakan juga kalau Ultron bertemu dengan Thanos yang berhasil mengumpulkan 5 Infinity Stones dan sedang mengincar batu Mind Stone terakhir yang ada di Ultron. Thanos akhirnya bisa dikalahkan sama Ultron dengan sangat mudah, sehingga Ultron berhasil mendapatkan Infinity Stones dan memakai kekuatannya untuk ngancurin universe. Di sini kita bisa ngelihat Thanos yang berhasil mengumpulkan 5 batu, Power Stone, Space Stone, Reality Stone, Soul Stone, dan Time Stone. Nah, anehnya, kenapa si Thanos punya batu Soul Stone? Padahal di scene lain kita bisa ngelihat Gamora yang lagi bareng sama Guardian of Galaxy. So, kalau bukan Gamora, siapa dong yang dikorbanin sama Thanos buat dapetin Soul Stone di Vormir? Kemungkinan besar sosok ini adalah anak Thanos lainnya, yaitu Nebula, yang mungkin di universe ini jadi anak kesayangan Thanos dibanding Gamora. Dengan kondisi ini, Thanos tentunya bisa mengorbankan Nebula di Vormir buat dapetin Soul Stone karena dia adalah anak kesayangannya. Di next scene kita bisa ngelihat Ultron yang berhadapan dengan berbagai karakter Marvel seperti kelompok Guardian of Galaxy di planet Sovereign, Korg dan Grandmaster yang ada di planet Sakaar, dan Captain Marvel yang nyebut Ultron sebagai robot Skynet, referensi dari film Terminator pertama, di mana Captain Marvel akhirnya berhasil dikalahkan sama Ultron di inti planet Sendar. Setelah semua planet hancur, Ultron lalu sadar dengan kehadiran The Watcher yang lagi narasi di episode ini dan mencoba mencari tahu siapa The Watcher dan di mana dia berada. Di mana tempat The Watcher ini mirip-mirip dengan jalur kosmik yang digunakan sama para The Watcher buat mengawasi seluruh universe di komiknya. Sementara itu di bumi yang sudah dihancurkan oleh perang nuklir Ultron, kita bisa ngelihat 2 survivor yang masih berjuang buat menghentikan Ultron, Black Widow dan Hawkeye. Yang di sini punya tangan robot mirip kayak Winter Soldier dan juga jubah transparan dengan bahan yang sama seperti Photostatic Veil yang tampilannya mirip Cloak of Invincibility punya Harry Potter. Next, Black Widow dan Hawkeye di sini menjalankan misi ke markas KJB buat mencari cara untuk menghentikan Ultron dengan mencari serangkaian dokumen di sana. Dimana dalam scene itu, kita bisa ngelihat Hawkeye yang nyebutin soal film Indiana Jones Raiders of the Lost Ark dan Death Star Plan dari film Star Wars. Di tempat ini, Black Widow menemukan shield punya Red Guardian. Dan mereka akhirnya menemukan dokumen soal AI dari Arnim Zola yang ternyata nggak cuma disimpan di markas SHIELD di Camp Lehigh, tapi juga disimpan di markas Hydra di Siberia yang jadi tempat eksperimen dari program Winter Soldier. Gak lama setelah itu, mereka lalu datang ke fasilitas itu dan ngajak Arnim Zola buat kerjasama supaya dia bisa nyusup ke kode Ultron dan ngehack dia dari dalam. Setelah diancam sama Clint, si Arnim akhirnya mau ngebantu mereka dan Hawkeye kemudian menggunakan panah USB-nya dari film Avengers pertama buat ngedownload AI Arnim yang nantinya bakal mereka gunakan ke salah satu Ultron Sentry supaya bisa ngehack Ultron dari servernya. Cuma usaha Arnim buat ngehack Ultron akhirnya gagal karena Ultron lagi nggak ada di universe ini. Nah, karena Black Widow dan teman-temannya gagal, hasilnya mereka malah dikejar-kejar sama Ultron Sentry di tower yang sempat kita lihat di film Captain America Civil War. Dimana di momen ini kita bisa ngelihat kebalikan dari apa yang terjadi di Avengers Endgame. Dimana di sini Hawkeye mengorbankan dirinya supaya Natasha bisa selamat. Di sisi lain, Ultron akhirnya menemukan tempat Uatu the Watcher. Di sini kita bisa ngelihat Uatu the Watcher yang sekarang harus ngelawan Ultron yang berniat buat ngancurin multiverse. Dimana ini sebenarnya udah ditis sejak lama dari awal episode sampai sekarang lewat opening What If yang nunjukin kita pecahan kristal dari universe-universe yang ada. Yang jadi simbolis kalau Ultron bakal menerobos masuk ke celah universe dan ngancurin multiverse dari sana.
Pertarungan antara Ultron dan Watcher nggak cuma terjadi di celah universe, tapi sampai masuk ke berbagai universe dan timeline, dari mulai universe yang punya kemiripan dengan planet hutan Velusia, planet es Hoth, dan planet agung api Mustafar dari seri Star Wars. Juga ada Mesir dengan piramid yang mirip seperti punya Kang the Conqueror, juga ke Nidavellir, Wakanda, planet Skrull, abad pertengahan dengan kastil yang mirip seperti Kastil Doom, Jotunheim, dan universe saat Steve Rogers nyalonin dirinya jadi presiden Amerika. Dimana ini merupakan referensi dari storyline komik Ultimate Avengers saat Steve Rogers ditawari pemerintah Amerika buat menjadi presiden. Nah, di universe itu kita bisa ngeliat berbagai detail kayak pria dengan kemeja nanas yang merefer ke sosok Taika Waititi, dan papan billboard bertuliskan Olympia yang sebelumnya kita lihat di episode 3 What If saat Loki menginvasi bumi. Di sini The Watcher dihajar habis-habisan hingga dia harus ngeluarin suit armor emasnya yang mirip dengan armor milik The Watcher lainnya di komik bernama Aaron. Bukan cuma kostum, kekuatan kosmik yang dikeluarkan oleh Uatu juga seperti di versi komiknya. Kita bisa ngeliat Uatu yang ngeluarin shield energi dengan ukiran yang mirip seperti kekuatan Eternals, yang sebenarnya bisa ngereferensiin hubungan antara The Watcher dan Celestials, pencipta dari para Eternals di komiknya. Nah, di sini semua kekuatan Uatu nggak mempan sama sekali sama Ultron, karena Ultron berhasil pakai kekuatan Infinity Stones buat ngehajar habis-habisan Uatu di berbagai universe. Bahkan di salah satu scene kita bisa ngeliat Ultron yang bisa ngegadein tubuhnya dan makan salah satu tata surya yang sekilas mirip seperti Galactus di komik saat dia makan berbagai macam planet. Ini salah satu referensi yang paling bikin gue teriak-teriak waktu nontoninnya. Nah, seperti yang kita teorikan di video sebelumnya, si Ultron di episode ini kelihatan jadi kuat banget gara-gara Infinity Stones. Karena di sini dia udah berhasil memaksimalkan potensi dari Infinity Stones yang ngebuat dia menerobos hukum Infinity Stones itu sendiri. Yang kalau di komik nggak akan bisa dipakai selain di universe asalnya. Yang dibuktikan di series Loki di mana Infinity Stones cuma jadi ganjelan kertas aja. Dimana dengan kepintaran yang dimiliki Ultron, dia sampai bisa menggunakan kekuatan Infinity Stones untuk menjelajah ke berbagai macam universe, termasuk celah universe yang ditempatin sama The Watcher. Bahkan kekuatan Infinity Stones Ultron dengan kekuatan kosmik The Watcher ini setara dengan Celestials dan The Horde. Untungnya pas Ultron hampir ngebunuh The Watcher dengan sisa-sisa kekuatannya akhirnya bisa kabur ke universe Evil Doctor Strange di episode 4. Yang sepertinya nggak bisa didetek sama Ultron karena universe ini udah hancur karena paradox. Nah, ini akhirnya jadi momen Uatu buat ngelanggar sumpahnya, karena dia akhirnya melakukan intervensi secara langsung dengan minta bantuan Evil Strange buat ngalahin Ultron yang berencana untuk menghancurkan multiverse. Meskipun intervensi ini sebenarnya udah dimulai sebelumnya saat Uatu bernarasi di belakang Ultron yang akhirnya ngebuat Ultron sadar sama Uatu dan akhirnya nemu cara buat menjelajah multiverse. Nah, Ultron di sini udah punya yang namanya Cosmic Awareness. Cosmic Awareness di komik dijelaskan sebagai kemampuan suatu karakter untuk merasakan sesuatu yang terjadi di universe dan juga multiverse. Nah, ini terjadi ketika karakter ini sudah mencapai kekuatan kosmik dalam level tertentu. Yang dalam hal ini terjadi sama Ultron ketika dia udah dapat kekuatan kosmik yang besar dari 6 Infinity Stones dan menghancurkan seluruh isi universe yang membuat dia menjadi entitas tertinggi dan satu-satunya di universe itu. Nah, dari ending ini arahnya udah jelas nih kalau The Watcher dengan bantuan Evil Doctor Strange bakal mengumpulkan banyak hero dari berbagai macam universe yang udah diawasin sepanjang series What If ini dan ngebentuk kelompok yang bernama Guardians of the Multiverse buat mengalahkan Ultron. Tapi sepertinya usaha The Watcher buat ngebentuk Guardian of the Multiverse ini nggak akan mudah, karena seperti yang kita lihat di ending episode sebelumnya, episode 7, si Ultron ini udah masuk ke universe-nya Party Thor dan udah mulai satu persatu ngedatengin universe-universe yang ada buat dihancurin. Nah, pasti bingung kan, kenapa di episode sebelumnya Ultron udah aware banget sama multiverse dan mulai ngedatengin universe-universe ini, yang ngebuat The Watcher di sini jadi kaget. Padahal seharusnya The Watcher udah tahu dong kalau ada Ultron, yang bahkan udah di take over nih tempatnya dia di celah universe. Nah, sepertinya Ultron di sini memang sengaja datang ke timeline di universe itu di mana The Watcher belum aware dengan keberadaan Ultron. Tujuannya mungkin sengaja ngincer The Watcher atau sengaja ngincer para hero-hero yang bakal jadi Guardians of the Multiverse nantinya. Karena Ultron tentunya bisa ngelihat semua possibility yang terjadi dari tempat The Watcher memantau. Dan dari sini dia bisa ngelihat kalau akan ada para hero yang bakal dikumpulin The Watcher di satu universe yang hero-heronya ini datang dari universe lain. Nah, buat mencegah hal ini, Ultron sepertinya bakal ngedatengin hero-hero ini di timeline ketika mereka belum direkrut oleh The Watcher dan Evil Doctor Strange. Ini bakal mempermudah Ultron buat mencegah terbentuknya Guardians of the Multiverse ini dengan cara menyerang hero-heronya satu persatu sebelum mereka direkrut dan dikumpulkan.
Ini nantinya bakal jadi tantangan tersendiri buat The Watcher dan Evil Doctor Strange yang harus mengejar waktu buat merekrut hero-hero mereka sebelum universe-nya dihancurin sama Ultron dan pasukannya. Nah, di episode ini kita juga jelas banget kelihat kekacauan yang terjadi lintas universe dari proses pertarungan antara The Watcher dan Ultron ini nih. Nah, bisa saja yang terjadi di episode ini adalah proses pecahnya multiverse itu sendiri, yang nyambung dengan yang terjadi di ending series Loki ketika He Who Remains bilang kita baru aja ngelewatin ambang batas timeline. Dimana di sini terdengar suara-suara ledakan kecil seperti petir yang mungkin aja adalah proses pertarungan Ultron dan The Watcher di episode 8 What If ini, yang suaranya sampai ke universe atau sampai ke tempat He Who Remains ini. Dan bekas pertarungan itu akhirnya bikin efek pecahnya multiverse. Nah, bisa juga efek ini terasa di Spider-Man No Way Home nanti, dimana seperti di trailer, ritual Doctor Strange ini juga gue curigai jadi proses pecahnya multiverse sebelumnya. Tapi setelah nonton episode ini, gue bisa bilang kalau ya, ini dia alasan kenapa multiverse bisa pecah, adalah karena Ultron. Nah, tentunya efek pecahnya multiverse ini bakal kemana-mana. He Who Remains jadi takut nih kalau varian jahat dari dirinya, si Kang the Conqueror, bakal datang. Terus Spider-Man yang bakal kedatangan villain dari universe lain, dan masalah yang bakal terjadi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness nanti. Dan bisa saja nantinya Ultron Vision dari series What If ini bakal muncul juga di universe utama live action MCU yang berniat bakal menghancurkan universe utama ini. Karena menurut sutradara series What If ini, ada kemungkinan kalau storyline atau karakter dari series What If ini bakal crossover ke live action. Dan yang paling possible saat ini pastinya adalah Ultron dengan kekuatan besar yang dia punya sekarang dan kemampuan bisa menjelajah multiverse. Nah, next yang bisa jadi hal menarik adalah bisa jadi akan terjadi perang Infinity Stones antara Infinity Stones milik Ultron dan Infinity Stones milik Guardians of the Multiverse atau milik siapapun nantinya yang ada di universe lain. Dan kita akan lihat adu-aduan antara Infinity Stones lengkap di next episode nanti ya mungkin. Karena kalau cuma ngumpulin hero-hero aja dan juga memanfaatkan AI dari Ernie Zola kayaknya nggak bakal mempan sih buat Ultron. Satu universe aja dihancurin sama dia ya. Jadi mungkin perang Infinity Stone sepertinya bakal juga terjadi di episode berikutnya. Ya, kita tunggu aja episode terakhir minggu depan ya. Semoga bisa jadi episode paling epic dan juga seru dari episode-episode sebelumnya. So, kalau kalian punya pendapat dan juga teori tentang episode ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow juga akun sosial media kita lainnya buat hal-hal yang seru-seru banget. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.